Tuhan buat kedahsyatan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh tetap terus menyembah-Mu, tetap terus memuji-Mu Tuhan. Sebab itulah kami ada dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sekali bagikan. Aku hanya bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa-Mu mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena dan bermazmur Tuhan, sebab hanya nama-Mu yang layak dipuji. Ya Tuhan,
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya sebab nama-Mu Tuhan. Dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Oh Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Betapa mulianya nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Sekali lagi katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, kami menyembah, kami sembah dan tinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuji, ditinggikan. Oh, Kau yang layak diagungkan, layak dimuliakan, layak diberi hormat. Kami sanjungkan
Ini kami umat-Mu Tuhan, datang menyembah-Mu. Terima kasih. Seperti salibmu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan seperti seperti salibmu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sambil bangkit berdiri bersama, seperti salibmu, ini jiwa kami Tuhan. Kami rindukan aliran sungai-Mu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sebab Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah. Panggil namanya Yesus, Yesus.
berarti di dalam kehidupan kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu kami menyembah pada pagi hari ini. Untuk itu kami menaikkan setiap rasa syukur kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Karena kami bisa ada pagi hari ini. Karena kami bisa berkumpul bersama di tempat ini untuk beribadah.
Itu semua karena anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Itu semua karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Bukan karena kuat galah kami bisa berdiri tegak pada pagi hari. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang kami rasakan. Pemeliharaan dan berkat Tuhan yang ada terus menaungi kehidupan kami, Bapak. Untuk itu kami bersyukur. Untuk itu kami bersyukur. Kami berterima kasih buat pengorbanan yang menyelamatkan kami, buat setiap nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami tahu itu semua kebaikan Tuhan. Kami tahu itu ada tujuan dan maksud Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, maka dari itu biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu, mengambil andil di dalam rencana Tuhan bagi dunia ini. Pakai hamba-Mu Tuhan pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila kami sama-sama boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan mau bagi kami pribadi lepas pribadi. Setiap tujuan hidup kami, setiap cita-cita kami, setiap masa depan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu rancangan damai sejahtera, keselamatan dan berkat daripada Tuhan menjadi bagian kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini mengajar kami, menuntun kami, memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema bagi kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar yang lalu begitu saja, tetapi firman Tuhan yang kami dengar menjadi hidup di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Semua yang siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini, boleh kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan ibu bapak ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ya. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh bilang dulu sama kiri kanannya, kamu keren banget pada hari ini. Sambil senyum, kasih senyum yang paling manis, biar sebelahnya jadi salting. Haleluya. Shalom. Gimana kabarnya bapak ibu saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Gimana bulan pertama di tahun 2025? Berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan keinginannya. Ada kesusahannya, haleluya. Tapi tetap Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Ya, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sesuai dengan tema besar kita, bersama menjadi kuat. Jadi saya mau membahas tentang bagaimana seorang Kristen harus bersekutu, harus memiliki persekutuan, berkomunitas dalam iman. Ya. Setelah masa pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah fenomena. Jadi waktu kita melewati masa COVID kemarin, kita nggak boleh berkumpul, kita harus yang namanya di rumah aja, sehingga gereja-gereja mencari solusi dan berevolusi, mereka mengadakan yang namanya ibadah online. Itu adalah bentuk solusi dari gereja untuk bisa tetap terhubung antara jemaat di masa pandemi. Tetapi yang sungguh amat disayangkan, setelah masa pandemi, setelah kita boleh berkumpul lagi bersama untuk beribadah, ada beberapa orang yang mungkin enakan ibadah online di rumah. Jadi mereka jadi enggan untuk datang ke gereja, berkumpul bersama-sama
dengan umat Tuhan yang lainnya. Mereka lebih memilih untuk ibadah online di rumah. Karena apa? Kalau ibadah online di rumah, mereka mungkin masih bisa sambil ngemil snack. Mereka mungkin masih bisa sambil makan, sambil melakukan kegiatan yang lainnya. Yang penting di TV nyala ibadah. Ya. Nah, itu sungguh sangat disayangkan. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah yang sejati, ibadah yang benar itu adalah ketika kita bersama-sama berkumpul dengan umat Tuhan yang lainnya, saling menguatkan, bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bersama-sama mendengarkan pengajaran oleh firman Tuhan, dan bersama-sama berdoa. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana sih gereja Tuhan di masa mula-mula? Ya. Apalagi kan sekarang ada kecanggihan teknologi yang membuat orang semakin sibuk dengan dirinya sendiri, semakin individualistis. Nah, itu yang mau kita pelajari dari gereja mula-mula. Bagaimana mereka bersekutu, bagaimana mereka bersatu hati di dalam beribadah. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di situ LAI memberikan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Mari kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang para rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah dan disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Jadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 ini diceritakan tentang bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Ini memberikan pembelajaran yang baik bagi kita tentang gaya hidup komunitas orang percaya, yaitu jemaat yang disukai Tuhan dan disukai semua orang, seperti di ayat 47 tadi. Jadi jemaat mula-mula ini tuh dari mana sih datangnya? Mereka itu awalnya itu dari 120 orang pengikut Kristus. Lalu ketika di hari Pentakosta, kalau kita baca perikop sebelumnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 14-36, diceritakan ketika hari Pentakosta, pada saat itu Petrus berkhotbah, lalu 3.000 orang menjadi percaya. Dan dari orang yang bertobat di hari Pentakosta itu, setelah memberi Injil, mereka memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan dan hidup dalam keluarga Tuhan. Mereka pada saat itu bukan cuma berani dibaptis di tengah orang-orang Yahudi yang menentang mereka, di tengah orang-orang Roma yang menentang mereka, tetapi mereka gak berhenti di situ. Mereka melanjutkan pertemuan mereka setiap hari untuk belajar dan berjemaat. Dan
tadi dikatakan di ayat 47, mereka diberkati dengan bertambahnya jiwa-jiwa yang baru setiap hari, orang-orang yang diselamatkan. Pagi ini dari perikop yang tadi juga kita baca, ada 3 kebenaran yang akan menjadi fokus kita dari jemaat mula-mula. Apa yang kita bisa pelajari dari mereka sehingga mereka menjadi komunitas yang bertumbuh di dalam Tuhan. Apa aja sih yang mereka lakukan sehingga mereka bisa diberkati Tuhan. Mereka bisa menjadi besar dari 120 menjadi 3000, bahkan terus bertambah hari lepas harinya. Bahkan sekarang yang ada di tempat ini merupakan hasil dari perkembangan mereka. Ya, jadi kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, ada mereka bertekun di dalam pengajaran. Lalu mereka berkumpul untuk memecahkan roti bersama-sama, dan mereka bertekun di dalam doa dan penyembahan. Yang pertama dikatakan di ayat 42 adalah bahwa mereka hidup dengan bertekun di dalam pengajaran para rasul. Jadi jemaat mula-mula pada saat itu, mereka setelah memberi diri dibaptis, mereka bersekutu berkumpul bersama untuk bertekun di dalam pengajaran para rasul. Mereka bukan cuma mendengar pengajaran para rasul lalu lewat begitu aja. Mereka bukan cuma mendengar firman dan mengatakan amin, yes, dahsyat, luar biasa, tetapi mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka bertekun belajar firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka nggak cuma mau senang dengar ceritanya para rasul tentang Tuhan Yesus. Mereka nggak cuma senang, tapi mereka memiliki kerinduan. Mereka haus. Mereka mau tahu lebih banyak lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan bagi jemaat mula-mula mendapatkan posisi yang penting di hati mereka, sehingga mereka terus mau membahas itu. Itu terus memenuhi hati mereka. Firman Tuhan terus memenuhi hati jemaat mula-mula. Kenapa? Karena jemaat mula-mula itu sadar bahwa ketika mereka mendengar khotbah dari Petrus pada waktu itu dan mereka bertobat, percaya, memberikan diri dibaptis, mereka nggak bisa berhenti di situ aja. Mereka nggak bisa berhenti di bertobat dan menerima Yesus. Tapi mereka perlu untuk bertumbuh dewasa secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Mereka perlu tahu kebenaran untuk menjadi serupa, segambar seperti Tuhan. Untuk mengembalikan keadaan manusia yang seperti tujuan awal diciptakannya, serupa segambar seperti Tuhan. Mereka perlu tahu kebenaran firman Tuhan untuk mereka tahu apa yang harus mereka lakukan hari lepas hari, bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, karena mereka begitu mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Itu adalah kegiatan yang paling utama yang dilakukan sama jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka bertekun bukan hanya mempelajari, tapi mereka menjadikan itu keseharian mereka. Di dalam kehidupan mereka, mereka melakukan firman Tuhan. Apa yang diajarkan para rasul, mereka aplikasikan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Sehingga kehidupan mereka berdampak. Kesaksian hidup mereka, jemaat mula-mula, menjadi begitu kuat sehingga banyak orang menyukai mereka. Dikatakan di ayat 47 tadi. Dan mereka disenangi oleh Tuhan juga, sehingga banyak orang menjadi percaya, banyak orang menjadi datang pada Tuhan karena melihat kehidupan jemaat mula-mula. Nah, kehidupan gereja juga harus seperti itu pada saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki kerinduan, kita harus mau terus belajar firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar mendengar di hari Minggu firman Tuhan yang setengah jam sampai 1 jam untuk buat ya yang penting kita di gereja dengan firman Tuhan,
Tetapi kita harus memiliki kerinduan yang sama seperti jemaat mula-mula. Kita harus mau terus mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Tadi saya baru berdiskusi di mobil sama Pak Apri bahwa sekarang ini di era teknologi seperti ini banyak orang yang mulai mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita bisa lihat di sosial media, di YouTube, banyak apologet Kristen yang mulai memperkenalkan kebenaran firman Tuhan. Mereka mempelajari sedemikian rupa supaya bisa mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang benar buat orang-orang yang ada di luar sana. Mereka mempelajari sejarahnya, bagaimana mereka membaca tentang kitab-kitab di Qumran, sejarah Alkitab, tentang bagaimana penafsiran yang benar dari Alkitab, tentang bagaimana maksud Tuhan dari setiap ayat yang dituliskan di Alkitab. Mereka menggali supaya apa yang mereka sampaikan adalah benar-benar kebenaran yang sejati. Nah, itu yang harus kita punya. Semangat seperti jemaat mula-mula yang rindu mengetahui kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka tidak salah dalam mengambil langkah, nggak salah dalam mengambil keputusan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka ambil, mereka pastikan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, ini sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kehidupan mereka diberkati, sehingga kehidupan mereka bertumbuh di dalam iman, sehingga mereka tidak bisa digoyahkan dengan apapun yang ditawarkan sama dunia ini. Jadi kita harus memiliki kerinduan itu, Bapak Ibu. Kita harus punya yang namanya haus akan kebenaran seperti jemaat mula-mula ini. Jadi kita ke gereja bukan cuma sekedar mendengar firman Tuhan lalu pulang dari sini, bahkan baru turun di bawah ngobrol-ngobrol, udah nggak tahu tadi apa yang dikhotbahkan, udah nggak tahu apa yang tadi disampaikan sama yang memberikan firman Tuhan. Kalau seperti itu, gimana di hari Senin, di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu? Kita masih bisa nggak? Kita masih tahu nggak? Kita masih haus nggak sama kebenaran firman Tuhan itu? Ketika orang nanya sama kita, hari Senin balik ke sekolah, ke tempat kerja, kemarin hari Minggu khotbahnya tentang apa? Apa ya? Terus kalau ketemu orang yang mungkin menanyakan tentang keimanan kita, tentang seberapa mengerti kita tentang Tuhan, kita nggak jadi seperti orang yang nggak mengerti apa-apa, nggak tergagap menjawabnya. Kalau kita mengerti, kita punya kehausan, kita mau belajar tentang firman Tuhan, kita bisa memiliki iman yang teguh, iman yang bertumbuh, iman yang dewasa. Bapak Ibu Saudara tahu nggak kenapa di dalam Alkitab kita setiap Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, Tuhan selalu mengajarkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Betul? Betul Bapak Ibu? Baca kan Alkitabnya kan? Perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Perumpamaan tentang koin yang terhilang, perumpamaan tentang domba yang terhilang. Banyak sekali Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan. Kenapa? Karena bagi Tuhan Yesus, rahasia kerajaan surga hanya akan Dia bukakan bagi orang yang mau belajar. Kita di Alkitab kita bersyukur dari setiap perumpamaan, ayat berikutnya pasti menjelaskan tentang isi perumpamaan tersebut. Tetapi pada saat itu, kenapa hanya murid-murid Tuhan Yesus? Kenapa hanya 12 orang, 70 orang, 120 orang yang mau mengikut Tuhan Yesus? Karena hanya mereka yang setelah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang
rahasia kerajaan surga. Mereka bertanya sama Tuhan Yesus, Guru, apa sih arti perumpamaan ini? Selalu, kalau kita baca Alkitab kita selalu, Tuhan habis memberikan perumpamaan, jawabannya adalah karena murid-murid bertanya tentang perumpamaan itu kepada Tuhan Yesus. Jadi rahasia kebenaran firman Tuhan hanya akan dibukakan pada orang-orang yang mau mencari, orang-orang yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan itu. Jadi saya rindu kita jemaat di tempat ini, mulai hari ini, di tahun yang baru ini, mumpung masih awal tahun, kita memiliki kerinduan yang lebih lagi mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi tugas saya dan Bapak Gembala yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita juga akan belajar untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan benar-benar. Bukan hanya untuk memotivasi Bapak Ibu Saudara, tetapi supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kita menjadi iman yang dewasa, yang gak bisa digoyahkan oleh apapun. Menjadi iman yang bisa memindahkan gunung. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan sama jemaat mula-mula pada saat itu sehingga mereka bertumbuh? Dikatakan di ayat 42 lagi, mereka selain bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti bersama-sama. Ya, mereka berkumpul untuk memecahkan roti bersama-sama. Ini adalah gambaran perjamuan kudus pada saat itu. Jadi, merupakan kebiasaan jemaat mula-mula atau kebiasaan orang Yahudi pada saat itu adalah untuk berkumpul bersama dan mereka mengadakan makan bersama pada saat itu. Tradisinya atau budaya mereka. Mereka dengan rutin membawa ke rumah mereka masing-masing sukacita besar dan perjamuan kudus dan makan bersama, khususnya dalam setiap pertemuan ibadah mereka. Jadi kebiasaan makan bersama orang Yahudi ini adalah untuk menyadari bahwa mereka menikmati bersama-sama berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dengan makan bersama, mereka menyadari bahwa Tuhan telah memberkati mereka bersama-sama. Jadi mereka diberkati bukan untuk menikmati berkat itu sendiri, tapi mereka bersama-sama menikmati dari berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka masing-masing. Jadi mereka menikmati pemeliharaan Tuhan, berkat dari Tuhan bersama-sama. Oh, saya sudah diberkati, berarti juga saya harus memberkati orang-orang yang ada berada di sekitar saya. Saya harus mengasihi orang-orang yang berada di sekitar saya, terutama kita yang berada di sini bersama-sama dalam iman yang sama, dalam pertumbuhan yang sama di dalam Tuhan. Ya, jadi selain mereka makan bersama-sama untuk menikmati pemeliharaan Tuhan, sekarang setelah mereka menerima Tuhan Yesus, mereka menambahkan perjamuan kudus menjadi bagian dari acara mereka makan bersama-sama. Jadi pada saat itu jemaat mula-mula mereka sebelum mereka makan bersama menikmati berkat Tuhan, mereka memecah-mecah roti seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti yang Tuhan ajarkan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi mereka perjamuan kudus dulu, baru mereka makan bersama-sama menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan. Jemaat mula-mula rindu rutin melakukan ini. Kerinduan mereka untuk terus mengingat pengorbanan, penyelamatan Tuhan bagi mereka melalui perjamuan kudus. Jadi mereka melakukan perjamuan kudus dengan esensi yang benar, dengan cara yang benar, dengan cara yang kudus. Mereka benar-benar melakukannya dengan begitu penghormatan kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan mereka. Itu adalah kerinduan mereka. Selain mereka rindu untuk mencari kebenaran firman Tuhan, mereka terus rindu untuk mengingat bahwa di dalam pengorbanan Tuhan Yesus, tubuh yang terpecah, darah yang tercurah, mereka lambangkan dengan perjamuan kudus.
itu mereka lakukan dengan penuh rasa hormat, dengan sakral, dengan takut akan Tuhan, dengan kerinduan bahwa mereka akan terus mengingat hal ini supaya mereka terus tahu bahwa Tuhan sudah berkorban bagi mereka. Ini mereka bertemu secara disiplin, beribadah. Mereka mengingatkan setiap jemaat Tuhan pada saat itu tentang pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus mereka dari dosa-dosa mereka, untuk melepaskan mereka dari hukuman dosa. Jadi mereka benar-benar mengenal Tuhan melalui pengajaran para rasul dan mengingat pengorbanan Kristus dengan memecahkan roti bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi mereka. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang perjamuan kudus, kalau kita sedang di bulan yang pertama kita biasa melakukan perjamuan kudus, ya kan Bapak Ibu? Nah, kalau kita sedang perjamuan kudus, ingat baik-baik bahwa perjamuan kudus itu bukan hanya rutinitas yang dilakukan oleh gereja. Gereja bukan cuma mengadakan itu karena ada tertulis di Alkitab, tapi ada makna yang begitu mendalam. Setiap kita mengangkat roti, setiap kita mengangkat cawan, itu adalah merupakan momen di mana Tuhan Yesus memutuskan untuk berkorban, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini, mulai minggu depan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, lakukan dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang benar, dengan hormat, dengan segala ketulusan bahwa melalui perjamuan kudus ini kita diselamatkan, kita menjadi orang-orang yang ditebus dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya, yang selanjutnya masih di ayat yang sama, ayat 42. Orang-orang yang menerima, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang ketiga yang dilakukan oleh setiap jemaat mula-mula pada saat itu adalah mereka sangat suka berkumpul untuk beribadah bersama-sama, berdoa dan memuji menyembah Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 46, hal ini diulangi lagi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi jemaat mula-mula yang terakhir apa yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan secara konsisten. Mereka berdoa di bait Allah. Mereka juga bertekun berdoa secara pribadi. Mereka senantiasa berdoa dengan dedikasi yang tinggi. Kalau kita lihat di Alkitab kita tadi ayat 42 dan 46, selalu menggunakan kata selalu, bertekun, tiap-tiap hari, bergilir. Ini untuk menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah menjadi gaya hidup mereka. Mereka bukan melakukannya karena mereka orang Kristen atau orang percaya. Mereka bukan mencari kebenaran, memecah-mecahkan roti, berdoa karena mereka orang Kristen. Tapi ini menjadi gaya hidup mereka. Mereka melakukannya dengan giat, dengan dedikasi yang tinggi terhadap Tuhan. Karena ada sukacita dan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Jadi kita berdoa bukan karena kita orang percaya, tetapi kita berdoa karena kita mau bertumbuh di dalam Tuhan seperti jemaat mula-mula. Jadi kalau ditanya sama orang, kamu kenapa sih berdoa? Ya, saya kan Kristen makanya saya berdoa. Enggak seperti itu. Mereka berdoa karena mereka merasa perlu berdoa untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka berdoa karena mereka punya kerinduan untuk terus terhubung dengan Tuhan. Seperti yang tadi kita udah baca di ayat-ayat sebelumnya.
Mereka memiliki kerinduan yang begitu tinggi. Di hati mereka meluap-luap sukacita, bahagia karena sudah diselamatkan sama Tuhan. Makanya mereka berdoa dengan giat. Mereka berdoa dengan tekun. Mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan tekun. Kenapa? Karena ketika mereka sujud kepada Tuhan di dalam doa, itu membawa pertumbuhan di dalam kehidupan mereka. Secara pribadi, secara bersama-sama, mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya mereka punya kebiasaan berdoa dengan giat. Melakukan apapun berdoa. Di dalam ibadah berdoa. Mau melakukan suatu hal pekerjaan mereka berdoa. Bangun tidur mereka berdoa, bersyukur. Mau makan bersama-sama mereka berdoa. Jadi gereja Tuhan gak boleh menjauh dari doa. Orang percaya gak bisa hidup jauh dari doa. Gak ada seorang pun yang ngaku percaya sama Yesus kalau dia benar-benar percaya tapi dia gak berdoa. Karena doa adalah menjadi bagian yang sangat penting dalam pelayanan para rasul, dan sekarang menjadi bagian penting dari kehidupan hari-hari orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Waktu saya nyiapin khotbah ini, saya tertampar sama kegiatan jemaat mula-mula. Seperti yang kita tahu, di gereja kita setiap Sabtu ada doa. Tapi beberapa waktu belakangan ini saya sering gak hadir. Lalu ketika saya nyiapin khotbah ini, saya mikir, oh iya ya, kita ada di sini disediakan fasilitasnya untuk berdoa bersama-sama. Tapi ketika orang datang untuk berdoa, apa sih motivasi dia berdoa? Apa sih yang melatar belakangi dia berdoa? Kadang ada banyak, Bapak Ibu Saudara. Ada yang berdoa sama Tuhan karena mungkin hidupnya lagi berat, lagi banyak masalah, lagi butuh Tuhan dalam tanda kutip ya Bapak Ibu. Makanya mereka berdoa. Ada juga yang berdoa seperti tadi saya bilang, ya saya kan orang Kristen, bisa saya nggak doa? Ya saya kan dikenalnya sebagai Kristen, makanya saya pergi berdoa sama Tuhan. Tapi saya mau mengajak kita semua untuk lebih giat lagi berdoa dengan motivasi yang benar. Berdoa karena kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya boleh kita cerita sama Tuhan tentang masalah-masalah kita, boleh banget, Tuhan pasti dengar. Tapi pernah nggak Bapak Ibu berdoa cuma karena mau bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan? Pernah nggak Bapak Ibu ambil waktu untuk berdoa cuma untuk merefleksikan selama ini bagaimana ya kehidupan iman saya? Kok kayaknya hidup saya gini-gini aja? Bagaimana hubungan saya sama Tuhan sebenarnya sih? Apakah saya cuma menjadikan Tuhan sebagai pemenuh kebutuhan saya? Cuma datang sama Tuhan ketika saya butuh berseru, berteriak, saya lagi ada masalah Tuhan. Tapi atau kita mau mengenal Tuhan melalui kehidupan doa kita. Kenapa? Karena yang di poin pertama tadi, haus akan kebenaran firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, nggak akan bisa kita dapatin tanpa kehidupan doa yang kuat juga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak pernah berdoa, percaya sama saya, kita nggak akan haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Orang berdoa aja enggak, membangun hubungan aja enggak, apalagi mau tahu kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya melalui firman-firman yang kita baca di Alkitab. Jadi ketiga hal ini yang dilakukan sama jemaat mula-mula yang membuat mereka bertumbuh, mereka disukai banyak orang dan disukai oleh Tuhan. Yang pertama, mereka haus akan kebenaran firman Tuhan. Lalu mereka memecahkan roti bersama-sama, mengingat pengorbanan Tuhan akan kehidupan mereka, mengingat keselamatan Tuhan akan kehidupan mereka. Lalu mereka bertekun di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Tiga hal ini aja kita punya dengan kuat di gereja ini. Saya percaya gereja ini bisa bertumbuh. Tuhan akan mendatangkan orang
percaya yang sudah diselamatkan, yang sama rindunya, sama hausnya bertumbuh di dalam Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan. Masih ada tempat kosong. Ini nggak bisa cuma dilakuin sama hamba Tuhan. Nggak bisa cuma dilakuin sama saya, Pak Gembala atau Hosea. Tapi kita harus bersama-sama. Bersama kita menjadi kuat. Bersama-sama kita bertumbuh dalam pengajaran. Bersama-sama kita terus mengingat Tuhan di dalam perjamuan kudus. Dan bersama-sama kita giat berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan dan mengirimkan jemaat-jemaat yang mau bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan bagi gereja ini. Sehingga nama Tuhan terus boleh dimuliakan, diagungkan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Saya tidak mau untuk maju ke depan. Saya akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lihat ayat 47 bersama-sama. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-47. 46 dan 47 ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang menjadikan jemaat mula-mula begitu disukai orang, begitu diperkenankan Tuhan, sehingga banyak orang mau datang berkumpul bersama mereka menjadi bagian orang yang diselamatkan? Itu karena mereka berbagi kasih mula-mula yang mereka terima dari Kristus kepada sesama mereka. Mereka berbagi iman yang mereka terima dari Kristus dan membawa orang lain percaya kepada Kristus. Dan mereka bersatu meninggikan Kristus. Mereka bersatu dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Dan mereka haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan yang membawa mereka terus bertumbuh. Karena Pak, Bu, kehidupan doa yang terjalin dengan ajaran yang benar dan dengan perjamuan kudus dalam menghidupi kematian dan kebangkitan Kristus melalui simbol roti dan anggur adalah pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman yang sejati. Kalau kita lihat kisah para rasul 2 ini ayat 41-47, ini adalah gambaran gereja yang sehat, yang berkenan kepada Tuhan, yang disukai banyak orang. Tapi kalau kita lihat pada saat itu, gereja ini gak punya bangunan, gak ada staf yang digaji untuk memelihara bangunan gereja. Mereka gak punya begitu banyak program yang mereka pikirkan untuk menarik jemaat. Gak ada paduan suara pada saat itu, gak ada alat musik, gak ada internet. Tapi mereka menjadi salah satu cikal bakal gereja saat ini. Mereka menjadi gereja yang sehat dan hebat. Bertambah 3.000 orang, terus bertambah sampai 5.000 orang. Menyebar luas ke Roma, Efesus, Filipi, Korintus. Dan itu semua jiwa-jiwa baru, bukan jemaat yang pindah dari gereja satu ke gereja yang lainnya karena kecewa dan sakit hati. Kenapa mereka bisa seperti itu? Mereka gak pernah bertekun untuk memikirkan program-program apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menarik
orang datang ke gereja kita. Tapi 3 hal tadi yang mereka kuat. Mereka fokus bagaimana mereka bisa hidup dengan benar. Mereka fokus bagaimana mereka tahu ajaran yang benar tentang firman Tuhan. Mereka fokus mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan dan penyelamatan Tuhan melalui perjamuan kudus. Dan yang terakhir, mereka fokus berdoa dan menyembah Tuhan hari lepas hari, menjadi gaya hidup mereka. Bahwa mereka harus selalu memiliki haus akan kebenaran, memiliki kehidupan doa di dalam keseharian mereka. Jadi bukan cuma sekadar hadir ke gereja, bukan sekadar berapa banyak jumlah yang datang ke gereja, tapi ketika mereka fokus akan kebenaran firman Tuhan, doa dan penyembahan pada Tuhan, Tuhan sendiri yang menambahkan bilangan orang-orang percaya yang telah diselamatkan untuk menjadi bagian dari mereka. Ini kerinduan saya. Kalau kita sama-sama bersatu hati membenahi kehidupan iman kita, menguatkan apa yang 3 hal sudah saya sampaikan, saya percaya Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan lihat kursi-kursi kosong terpenuhi oleh jemaat-jemaat yang baru yang sama rindunya, sama hausnya mempelajari kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di dalam iman menjadi bilangan orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Saya doa kita semua untuk bangkit berdiri pada pagi hari. Ini yang menjadi kerinduan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya Engkau rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau padaku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ini kerinduan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
biarkan roh tinggal dalam diriku, memberi kau bersama diri selalu, bersekutu dengan menikmati hadiratmu, biarkan roh tinggal dalam diriku, sungguh kau bersamaku selamanya. Bapa yang Maha Baik, terima kasih, kami bersyukur buat firman pagi hari yang sudah mengajar kami, mengingatkan kami bagaimana menjadi umat yang Engkau kehendaki, Engkau senangi. Biarlah kami mulai pagi hari itu menjadi umat-umat yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, menjadi orang yang mensyukuri dan senantiasa mengingat pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami. Untuk itu kami mau giat berdoa, untuk itu kami mau giat menyembah, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Biar ini menjadi gaya hidup kami orang percaya Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap studi kami menjadi orang yang memegang teguh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hikmat Roh Kudus mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami menjadi bukti nyata dari kasih Tuhan, bukti nyata dari kehidupan kami, membuat orang lain memuji memuliakan Tuhan dan menjadi percaya, membawa bilangan orang-orang percaya yang diselamatkan kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang membawa keselamatan, karena Tuhan yang belum menyelamatkan kami. Biarlah kerinduan ini terus ada di hati kami melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, menuntun kami hari lepas hari Tuhan, menuntun kami, membimbing kami untuk terus hidup di dalam kehendak Tuhan, untuk terus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami, sehingga banyak orang menjadi percaya. Kami menjadi garam dan terang sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara siang pagi hari ini, tetapi Roh Kudus Tuhan terus menyala di hati kami, terus membuat kami rindu akan kebenaran firman Tuhan, terus membuat kami ingat pengorbanan Tuhan, terus mengingatkan kami untuk senantiasa berdoa dan hidup di dalam penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Ini yang menjadi kerinduan kami, biar pujian kami pagi hari ini menjadi iman di hadapan, bahwa kami ingin terus bersekutu dengan Engkau, bahwa kami ingin terus melekat kepada Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh tinggal dalam diriku, sungguh indah bersamamu. Dekat rasa tenang hatiku,
bersamakanku, ingin selalu Tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan kami, untuk menguatkan kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, pentingnya kami bersekutu bersama-sama. Firman-Mu berkata bahwa bersama-sama kita akan menjadi kuat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Di mana jemaat mula-mula selalu bersama, berkumpul bersama, bersekutu bersama, berdoa bersama, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, memecahkan roti bersama-sama. Hari ini Tuhan, kami memulai di awal tahun ini, dan kami percaya, kami juga merindukan kebersamaan itu. Karena kami rindu untuk menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan pimpin kami semua. Engkau taruh setiap kerinduan dalam hati kami untuk selalu mau bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami semua mau ambil bagian dan membayar harganya. Haleluya. Terima kasih Pak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Saya berikan waktu beberapa saat bagi kita merenungkan firman ini. Kita mau berdoa, kita serahkan dalam tangan kasih. Pencapaian-pencapaian apa yang kita rindukan terjadi dalam
Mari kita terus mau berdoa. Kita mau berdoa terus sehingga apa yang kita rindukan tercapai di tahun 2025 ini semua boleh tergenapi dalam hidup. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya kasih waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami. Inilah kami semua. Inilah kerinduan kami. Berada dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ambil alih dan pimpin kami. Pencapaian-pencapaian apapun yang belum terlaksana, kami mau terus berdoa. Kami mau terus berdoa. Dan kami mau terus berdoa sehingga apa yang kami rindukan itu boleh jadi dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari itu yang membuat kerinduan kami dipenuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ambil alih Tuhan. Pimpin kami dan tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Di akhir minggu dan bulan Januari ini, di akhir bulan ini kami serahkan dalam tangan kasih. Mari Tuhan ambil kami, berkati kami ketika kami memasuki bulan yang baru, bulan kedua di tahun ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang memimpin kami hari-hari yang ada di depan kami. Engkau terus memimpin kami. Engkau terus berada bersama dengan kami sehingga kami boleh melihat mujizat-mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Pergumulan-pergumulan yang berat boleh terselesaikan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih, karena Engkau merupakan yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berkati hamba. Urapi dia, pakai dia dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun dia berada Tuhan, Engkau pakai dengan ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Masa depannya kami taruh dalam tangan-Mu. Dan kami percaya masa depan yang penuh dengan harapan yang Kau janjikan baginya Tuhan. Terima kasih, bukan baginya saja, tapi bagi kami semua di tempat ini. Kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua, urapi kami semua di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami semua telah dipulihkan, kami telah dikuatkan, diteguhkan pagi hari ini, diingatkan pagi hari ini. Kami selalu mau bersama-sama, mau berdoa, mau memuji, menyembah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Ya. Boleh Bapak Ibu siapkan setiap persembahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengangkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengangkat di hadapan-Mu. Tuhan, berkati setiap persembahan ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati kembali dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun?
masih ada. Hari ini dia ulang tahun 26 Januari, tapi dia sudah tidak ada. Ya, kita hanya mengingat dan kita taruh di hati saja, mengingat terus. Ya, beberapa tahun yang lalu 2021 dia kembali ke hadapan Bapa di surga, dan kalau kita perhatikan baik-baik sudah beberapa tahun dia meninggalkan kita, tapi kita percaya dia ada bersama dengan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Ya. Ya, seperti yang dikhotbahkan tadi, saya mau mengingatkan lagi, kita hari Sabtu itu ada ujian, ada penyembahan, ada doa di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, saya himbau kita tetap mau ada bersama-sama, kita sama-sama di sini, kita berdoa. Saya mau nanya, kemarin di akhir tahun kita ada tulis pokok-pokok doa untuk dicapai pada tahun 2025. Ada yang sudah dijawab belum? Ada yang sudah dijawab belum? Kalau ada kita bersyukur. Ya, kalau belum kita terus berdoa. Amin. Kita mau terus berdoa dan biar semua apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita itu digenapi. Amin. Itu pasti digenapi karena janji Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Orang yang bertekun, orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Ya, apalagi kita yang selalu bersekutu dengan Tuhan, yang rindu, yang selalu ada bersama-sama setiap minggunya. Dan saya percaya bukan hanya setiap minggu, tapi setiap hari kita bertemu dengan Tuhan. Dan ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kita melihat bahwa Tuhan pelihara kita sampai hari ini dengan luar biasa. Amin. Ada yang kekurangan? Saya rasa nggak ada yang kekurangan. Semua diberkati Tuhan. Ya, walaupun prediksi-prediksi para ahli, bahwa ahli ekonomi, ahli keuangan, bahwa tahun 2025 ada tahun yang sulit, ya, tahun yang suka. Tapi kita percaya bahwa tahun 2025 adalah tahun berkat Tuhan. Amin. Dan tetap pegang itu, tetap taruh itu di hati, dan tetap dibicarakan. Tahun 2025, tahun diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan imani, aminkan itu dalam hidup kita. Amin. Saya percaya bahwa itu akan terjadi kalau kita terus menerus memperkatakan itu. Kalau zaman pada orang Yahudi pada waktu yang lalu, dia akan firman Tuhan berkata, dia akan tuliskan itu di depan pintu, di tiang pintu. Jadi begitu dia masuk pintu, dia baca, oh ini yang saya harus capai. Oh ini. Jadi didoakan terus dan terus. Kalau dalam Amsal dikatakan dikalungkan itu di leher kita, jadi dia dekat di hati kita dan selalu ada di hati kita, dan terus kita berdoa. Nah, Tuhan mau supaya kita terus berdoa sehingga apa yang kita rindukan itu tercapai, jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bukan dengan sesuai dengan kehendak kita. Sering kita memaksakan harus kita dapatkan, tapi kita tidak punya kekuatan untuk mendapatkan. Tetapi kalau itu kita berjalan dengan kekuatan kita, tetapi ketika kita berjalan dengan kekuatan Tuhan bersama dengan Tuhan, kita melihat semua pencapaian kita akan Tuhan penuhi. Amin. Haleluya. Ada lagi? Mana masih? Enggak ada. Bapak Arne, ada lagi pengumuman? Enggak ada. Oke. Oh iya, minggu depan perjamuan ya. Jangan lupa minggu depan kita kembali, kita ada perjamuan, dan hari Sabtu
kita kumpul sama-sama. Bapak Ibu yang tidak berhalangan, tidak kerja, mari luangkan waktu. Kita datang di sini, kita memuji menyembah Tuhan di sini, kita berdoa bersama-sama. Kita tidak bahas firman, tapi kita mau berdoa di sini. Biar segala pokok-pokok doa kita naikkan ke hadapan Tuhan, biarkan Tuhan sendiri yang menjawab. Amin. Kita mau mulai, kita melangkah dalam sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Bukan hal yang baru sebenarnya, tetapi hal yang lama, yang sudah lama kita tidak kerjakan. Kita mau kerjakan kembali. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu pasti punya waktu kita datang di sini. Haleluya. Selama ini kalau tidak ada yang datang, kita beberapa dari kita sekeluarga datang, kita berdoa. Mau 4 orang, mau 3 orang kan. Kalau nggak ada juga, saya pasti ada di sini dan berdoa. Terus saya berdoa. Karena apa? Kita hanya punya kekuatan di dalam doa. Kita nggak bisa apa-apa di luar itu. Nah, oleh sebab itu saya undang kita, mari kita yang mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama, kita mau mengerjakan bersama-sama, kita mau berdoa bersama-sama, dan kita mau melihat bersama-sama Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu tetap tertanam dalam hati kami. Engkau terus mengingatkan kami, sehingga kami boleh mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua, urapi kami semua dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap bisnis apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bagi saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini, dalam berbagai macam kegiatan mereka, kesibukan mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati mereka juga dengan ajaib. Tuhan, berkati mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, baik dari Bapak Prabowo, Bapak Gibran, maupun semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan, berkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka. Di dalam nama Yesus, sehingga mereka membawa bangsa ini kepada satu hal yang luar biasa, kepada takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua program-program yang dijalankan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati tempat ini, berkati jemaat ini, berkati juga Tuhan tetangga kiri kanan depan belakang dalam radius yang Bapa tentukan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu.
dan juga Engkau memberkati, Engkau membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat melimpah-limpah atas kami, ekstra exceeding abundantly, dengan harta kekayaan orang fasih yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu telah dipindah alih tangankan, dan kami telah terima semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, Bapa terima